Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan juga di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara di dalam Yeremia 17 ayat 7. Ini mungkin adalah ayat favorit bagi saudara-saudara sekalian. Kita tahu firman Tuhan adalah firman yang menguatkan. Kadang-kadang kita lupa, tetapi pada saat kita mendengarkan firman itu, kita dikuatkan kembali, saudara. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Ayat 8. Sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air, dan tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Saya menggunakan Alkitab Indonesian Literal Translation, saudara, ya. Ini terjemahan aslinya. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Siapa itu Yahweh? Dialah Tuhan Israel, Tuhan yang kita sembah, yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, beberapa hari yang lalu saya membahas tentang seorang petarung UFC. Dia sangat terkenal, bahkan menjadi ikon daripada UFC, saudara, karena kehebatannya. Tetapi pada satu saat dia melontarkan pernyataan, mungkin candaan, ya, dia menghinoi Tuhan Yesus, saudara. Dia berkata, aku bisa mengalahkannya di oktagon, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Mungkin dia bisa bangkit, tetapi aku bisa mengalahkannya di oktagon. Mungkin ini pernyataan candaan, tetapi jangan pernah, ya, melakukan hal seperti ini, saudara. Anak-anak muda, ya, ini menjadi pelajaran. Jangan pernah membawa-bawa nama Tuhan untuk satu hal yang bersifat meremehkan, walaupun itu hanya bercanda. Apa yang terjadi dengan Conor McGregor? Sejak saat itu dia bertarung di oktagon, dia terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Susah untuk bangkit lagi, saudara. Dia bertemu dengan Diaz, tidak terlalu keren permainannya, tetapi di dalam pernyataan-pernyataan dia meremehkan Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa dipermainkan, ya. Elohim tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur oleh orang itu pasti dituainya, saudara. Bahkan permainan berikutnya terus-menerus kalah, ya. Bahkan paling sadis ketika pada saat dia bertarung, saudara, melawan Dustin, ya. Saya kurang tahu nama panjangnya. Kakinya patah, saudara, tanpa sebab. Sangat mengerikan, ya. Pelajaran bagi anak-anak muda, siapapun yang melihat video ini. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah meremehkan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya lihat biodata dia, saudara. Dia terlahir sebagai orang Katolik, tapi saya heran sampai dia mengeluarkan pernyataan seperti itu, saudara. Ya, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, saudara, lalu sengaja dan mengoyok-oyok Tuhan, saudara, saya samarkan bahasanya, maka waspadalah, saudara. Pesan saya adalah andalkan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mungkin kita tidak terlalu hebat, tidak seperti orang-orang dunia, tetapi ketika Tuhan menyertai kita, saudara akan menerima mujizat daripada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa di surga dan di bumi, dan Dia tahu kehidupan saudara. Intervensi kuasa Elohim akan nyata dalam hidup saudara yang mengandalkan dan berharap kepada Dia. Saya banyak mengalami kesaksian-kesaksian, saudara, di mana Tuhan campur tangan dalam kehidupan saya. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya mengalami kecelakaan. Pada saat saya dalam keadaan terbalik, saudara, saya berseru memanggil nama Yesus, dan Dia menolong saya. Ada banyak kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup saya.
Saya ingin menyampaikan kepada anak-anak muda, kepada saudara siapapun yang melihat tayangan video ini. Andalkan Dia dalam segala hidup. Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan segala jalan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.